Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ismail Bahnan, tetap di channel video pembelajaran. Baik, kita pada video tutorial ini saya akan melanjutkan dari part 1 sebelumnya. Setelah mendaftarkan Canva for Education, sekarang kita akan mengenal menu, desain, dan fitur-fitur Canva pada Canva for Education. Baik, sebelum saya memulai tentang bagaimana menu dan fitur-fitur pada Canva for Education, jangan lupa yang baru bergabung, like, share, dan subscribe, dan klik lonceng untuk memperoleh notifikasi lanjutan dari channel ini. Langsung saja saya akan mengaktifkan yaitu Google Chrome saya. Ketikkan pada browser atau telusuri Google ini yaitu Canva, ya, Canva for Education atau Canva pendidikan. Enter saja. Kita akan diarahkan pada menu di sini atau link tautan dengan cara klik for Canva for Education Design School. Ya, kita klik. Setelah itu kita akan login, ya, karena saya telah sign up, ya. Cara sign up sudah, kita langsung login atau gabung, ya. Saya gabung menggunakan Canva akun belajar.id di sini. Baik, untuk memulai desain pertama, sebelum desain saya akan menjelaskan beberapa menu tampilan awal pada Canva. Yang pertama, pada beranda ini, pada bagian titik garis 3 sembunyikan menu, ya. Kita sembunyikan nih, akan sembunyi menu di sebelah kiri. Jadi jika punya Bapak Ibu belum tampil seperti ini, bisa diklik garis 3 ini. Kemudian kita lihat di sini akun belajar saya masih tertulis pribadi, karena akun belajar.id itu bisa menggunakan Canva for Education. Tentunya Bapak Ibu yang terdaftar pada Canva for Education nanti akan bisa membuat kelas, pekerjaan kelas. Kemudian nanti akan muncul yaitu beberapa tim, ya, jika Ibu mengikuti kegiatan mungkin pelatihan yang terkait dengan Canva, maka Canva for Education nanti akan terhubung dengan kelas-kelas ini. Baik, itu pada tampilan. Kemudian pada beranda, ya. Pada beranda telah ditampilkan mau desain apa, di sini bisa telusuri, ya, kontennya. Ya, tinggal diketikkan. Jika tidak, bisa saja kita lihat ini untuk Anda, ya. Bisa kita lihat, oh, bisa presentasi, media sosial, video, kemudian produk cetak, pemasaran, kantor. Nah, ini ada lainnya juga, bisa dilihat, di scroll ke bawah di sini atau di panah cari, yaitu infografis, kolase, kemudian wallpaper desktop, kemudian diagram, sampul buku, peta cetakan. Nah, kita bisa ke kanan lagi, peta pikiran, sampul majalah, latar belakang virtual, Zoom atau lainnya, kalender, poster landscape, lembar kerja. Nah, cukup banyak di sini, laporan, agenda, komik, proposal, jadwal kelas, kemudian peta konsep, sampul CD, artistik, bagan grafik, kemudian tag, kemudian faktur, kemudian intro YouTube. Nah, bisa buat dari sini, selebaran, sampul ebook, rencana pelajaran, kemudian program grafis blog, penanda buku, wallpaper. Nah, banyak sekali, ya. Di pada beranda di sini sudah mau desain apa, diarahkan kepada lainnya, cukup banyak tampilannya. Jika ingin membuat ukuran khusus, maka bisa diklik di sini. Kita ketikkan lebar dan tinggi dalam bentuk pixel atau inci atau milimeter atau sentimeter, gitu, ya. Jika kesulitan membuat sendiri, bisa nanti menggunakan buat desain. Pada buat desain nanti bisa mencari presentasi ke bawah, apa yang diinginkan sudah ada disiapkan seperti tadi, sehingga nanti ada template khusus. Kemudian di sini ada ukuran khusus, mengedit foto, import file, gitu, ya. Jadi bisa mengimpor file nanti. File apa, yaitu berupa PNG, PDF, dan sebagainya.
nanti bisa dieksplorasi pada tutorial berikutnya. Ini adalah masih mengenal pada beranda dan fitur-fiturnya. Baik, sebelum kita mengarah kepada menu bagian kiri di sini, sekarang di sini kita melihat template. Template yang dapat kita buat nanti ada media sosial, kemudian pribadi, bisnis, pemasaran, sedang tren. Di sini sudah ada. Di sini bisa mengedit foto, upload di sini, mulai desain bisa juga muncul ya. Di sini kita lihat dari misalkan media sosial. Kita bisa Twitter, cerita Instagram, kemudian kiriman Instagram, sampul YouTube, undangan pada pribadi. Ini sudah ada pilihan logo, kaos, kartu pos, kop surat, poster, tinggal nanti diklik ya satu persatu apa yang diinginkan. Kita hanya mengenal fitur. Fitur yang lain, kita kembali lagi kepada menu beranda. Fitur di sini juga banyak sekali ya. Selain template, ada foto, ikon, cetak, aplikasi, jelajahi ya. Kemudian di sini juga bisa mengunduh jika ingin Canva-nya untuk Mac, Windows, Android, dan iOS. Sedangkan foto nanti bisa foto gratis, latar belakang, dan sebelumnya. Dan cukup banyak yang dapat kita gunakan dari Canva ini. Canva memang menyediakan sebuah alat yaitu desain yang cukup cantik, dan kita bisa mengeksplorasi lebih jauh nanti pada part-part berikutnya pada channel ini. Baik, pada bagian ini, kalau ini beranda, sekarang di bagian di sini ada belajar, mungkin desain, bisnis, edukasi, fotografi. Nanti kita jelajahi satu persatu ya. Sekarang pada bagian menu kiri ada desain terakhir. Ini artinya sebuah desain yang pernah kita lakukan dari urut dari yang terakhir. Ini adalah yang terakhir, ini adalah kedua yang terakhir, dan seterusnya yang pernah kita buka ya, atau kita desainkan. Kemudian untuk file Canva yang kita proyekkan atau kerjakan dengan desain ini, maka tersimpan di proyek Anda atau desain saya biasanya. Semua akan tampil di sini ya. Sini akan muncul semua desain Canva yang pernah saya buat. Di sini cukup banyak. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada ya sampai ke bawah. Ini adalah desain saya yang pernah saya buat. Kalau kita klik tampilkan lebih banyak, nanti akan muncul ya, tampilkan lebih banyak ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sebanyak-banyak, berkreasi, berkarya, mendesain menggunakan Canva, termasuk di sini videonya ya. Semua ada di sini. Kemudian desain itu pada Canva jadi bisa dibagikan. Misalkan ini sini bisa diatur ya, hanya lihat dan seterusnya. Kemudian sampah, jika file kita buang maka ada di sampah di sini ya. Tentunya di sini juga ada titik 3, bisa pulihkan kembali ke tempat asal atau hapus secara permanen ya. Jika tidak, biarkan dulu ya. Kemudian setelah itu kita bisa melihat bagian-bagian lainnya, ada kit merek, perencana konten gitu ya. Ini penjelasan saja. Baik, sekarang kita akan mengenal lebih dalam fitur-fitur lainnya, menu apa yang disiapkan di Canva ini. Misalkan saya buat desain, saya contohkan akan membuat sebuah buku. Misalkan saya akan menggunakan dokumen A4 ya. Sini akan tampil pada address baru ya, tab baru. Nah, di sini sebelum kita membuat sudah dengan ukuran A4, langkah pertama di sini lembar kosong, artinya kita mendesain sendiri mulai dari latar belakang dan seterusnya, baik teks maupun gambar. Kemudian sebelum kita memulai bekerja, tentukan dahulu desain di sini. Pada bagian ini kita beri nama filenya ya. Di sini klikkan. Misalkan saya buat buku misalkan tentang keliling dan luas persegi panjang ya. Jadi saya kasih judul, langsung klik keluar saja di sini ya. Secara online akan tersimpan nama file ini.
Setelah itu kita akan belajar pertama tidak menggunakan lembar kosong, tapi saya akan mencontoh sebuah template-template yang pernah digunakan baik saya ataupun orang lain. Di sini dapat kita lihat terakhir digunakan. Kemudian untuk Anda ini artinya disarankan sudah ada di sini. Ya, tinggal dipilih. Ya, lihat semua akan muncul ke bawah di sini. Ya. Jika ingin mencari tentang lainnya, misalkan di sini ketik. Kalau misalkan matematika muncul, silakan nanti di explore ya. Saya coba, matematika. Ternyata di sini ada matematika. Saya memilih ya ini saja sebagai cover dahulu. Nah, di sini ada yang lain bisa di explore. Saya akan memilih ini. Ya, klik saja di sini. Langsung cover akan muncul. Saya perbesar dengan cara geser di sini arah sini. Kemudian sebelum kita mengedit, kenali dahulu beberapa tampilan. Jika kita klik luar, maka di sini muncul animasi. Ya, jika kita klik bagian background atau latar belakang, maka juga akan muncul warna background yang dapat dirubah, bisa dianimasikan, bisa kita kunci, bisa kita ini salin gayanya, atau kita hapus ya. Tentunya saya tidak akan mencontohkan dahulu, langsung saja saya ini ingin mengganti nama misalkan seperti ini. Kemudian di sini juga ada, karena ini sudah terhubung matematika, saya ganti di sini matematika mungkin kelas 9 ya. Kelas 9 saya pakai angka Romawi ya. Kelas 9 saya tulis di sini edisi, sudah ada edisi kedua misalkan, karena edisi pertama telah saya buat. Baik ya. Sudah dari sini. Yang belum ada pada judul ini kelas 9 tentunya judul ya. Judul dapat kita buat yaitu dengan cara ke arah kiri, yaitu teks di sini. Di sini akan ada tambahkan judul, nanti akan bagian heading atas, kemudian ini subjudul, tambahkan sedikit teks isi ya, kalau mengisi pakai ini. Kemudian ada beberapa jenis teks yang lain, yaitu kita fontnya juga ada bisa di sini. Karena ini ada edu, maka muncul beberapa tawaran atau saran, sehingga banyak font yang kita bisa pilih. Jika ingin buat sendiri, langsung klik tambahkan judul ya. Sekarang langsung tambahkan judul ya. Kita geser dahulu caranya, arahkan mouse sampai bertanda ini seperti angka sumbu. Kita geser ke atas. Saya beri judul di sini adalah keliling dan luas. Ya, persegi panjang. Saya enter saja di sini sehingga tidak terlalu kanan. Ya, saya klik luar dahulu. Tentunya ukuran font ini masih terlalu besar. Kita akan menunjukkan dulu caranya agar lebih kecil, yaitu klik pada tag font ini. Ya, klik sampai tidak aktif begini. Kemudian perkecil ada dua cara. Yang pertama dengan cara mengurangi dengan cara negatif ini, tanda min, sehingga sesuai. Bisa juga besarnya seperti ini ya, disesuaikan. Kemudian cara yang kedua bisa dengan cara menggeser pojok ya, bisa ke arah kanan, bisa ke arah pojok kiri, kemudian ke bawah ya, bisa kita arahkan dengan seperti itu ya. Ya, mungkin terlalu besar, kita pojoknya perkecil seperti ini ya, gitu ya. Kalau belum pas bisa kita geser seperti ini agar center. Sebenarnya tulisannya bisa center di sini, center ya. Ini kiri, kemudian kiri, rata kanan, rata kiri, kemudian rata kanan, center, rata kiri ya. Saya tulis center saja ya. Kita arahkan sampai center. Setelah itu tentunya warna ini gelap, background gelap ketemu dengan warna hitam mungkin kurang cerah. Mungkin warnanya akan kita ganti dengan warna font yang lain.
Caranya setelah diaktifkan tag ini ya, jadi kalau diaktifkan langsung, kalau sudah diaktifkan tidak akan muncul, klik teks ini keliling dan luas persegi panjang, kemudian klik huruf A untuk menampilkan warna font. Warna font di sini ada tulisan warna dokumen. Ini artinya warna yang pernah dipakai juga ya. Kemudian di sini ada warna standar, bisa kita sesuaikan ya. Jika gelap mungkin kita coba-coba lah, misalkan kalau dengan warna ini kurang pas ya, mungkin kurang pas. Mungkin kalau warna putih ya mungkin lebih jelas lagi ya. Jika ingin warna lain, tanda plusnya diklik, kemudian diarahkan, misalkan ke paling kiri ini adalah warna merah, semakin ke kanan ke bawah semakin gelap ini ya, semakin hitam di bawah ya. Jadi merahnya seperti semakin ke arah sini semakin putih ya, gitu ya. Ini bisa digeser. Jika ingin warna lain, misalkan warna seperti ini agak cerah merahnya, warna lain tinggal geser aja di sini, dia akan berubah secara otomatis sesuai dengan warna yang diinginkan ya. Ya, jika kurang gelap kita geser lagi ke arah sini, tentunya tidak tampak ya. Jika kalau putih berarti pojok di sini sudah jadi putih ya. Itu saja untuk merubah warna. Kemudian di sini masih belum pas pada buku ini, yaitu kita menambahkan tahun ya. Tahun pembuatan mungkin bisa ditambahkan di sini dengan cara menggeser dulu, digeser di sini. Kemudian ini edisi keduanya digeser ya. Ya mungkin tahunnya bisa ditambah ya. Kalau tidak ditambah tidak masalah ya. Yang penting untuk pribadi ya. Kemudian mungkin bisa menambahkan warna unsur objek lain berupa elemen. Misalkan ini ada gambar orang guru dengan anak-anak siswanya, ini ada tanda kalkulator, ini adalah sebagai pengenal bahwa itu matematika. Tentunya sekarang kita akan menambahkan ya, yaitu mungkin sekolah ya. Mungkin ini dibuat oleh saya, mungkin sekolahnya perlu tinggal ditambah sendiri ya. Caranya seperti tadi dengan tambah tag. Jika ingin menambahkan logo sekolah, langkahnya misalkan yaitu kita arahkan ke unggahan. Jadi unggahan ini adalah mengunggah sebuah file yang tidak tersedia di dalam Canva itu sendiri ya, atau di Google karena buat kita sendiri. Caranya arahkan ke unggah media ya. Kemudian nanti akan diminta untuk mencari di perangkat mana logo tadi disimpan ya. Karena saya sudah menyimpan ya, maka tinggal misalkan saya mencoba dengan gambar lain saja ya. Ini karena buat sendiri, misalkan seperti ini ya, anggap sudah sebagai logo, hanya proses pada upload. Nah, nanti tinggal jika logonya terupload tinggal diklik di sini. Ini proses, nah sudah selesai, diklik saja, nanti akan muncul di sini ya. Tinggal logonya dipasang ya. Karena saya sudah punya logo, saya akan cari di bawah. Di sini sudah ada logo, ya begini. Logonya sampai bawah. Saya cari ada di sini. Sebentar dulu. Nah, di sini letakkan. Nah, misalnya ini sudah ada, tinggal klik saja. Logo ini terserah diletakkan di mana sehingga mungkin posisinya lebih menarik. Mungkin di sebelah kiri atau ke kanan atau di center ya, mungkin di bawah. Tinggal diatur sehingga menjadi indah. Mungkin edisinya nanti bisa dipindah di bagian ini. Ya, mungkin bisa diubah seperti ini. Kemudian di sini bisa diperkecil tanda gambar mungkin kalau mungkin diperlukan ya. Ini bisa geser sedikit saja ya. Ini adalah, kemudian di sini logonya saya perkecil, kemudian di bawah mungkin saya tambahkan nama sekolah ya. Font tinggal saya tambahkan dengan cara mengcopy paste di sini ya. Saya ambil dari yang nama ini, saya Ctrl C ya, Ctrl C, kemudian klik Ctrl V ya, klik Ctrl C di sini ya, Ctrl C lalu Ctrl V.
Cara yang cepat, Ctrl D ya, langsung duplikat saja, geser ke bawah ya pakai mouse. Kemudian digantikan nama sekolah, misalkan SMPN 1 Jambe Sari Darussolah ya, ini nama sekolah saya ya. Mungkin seperti ini. Kalau perlu diberi tahun, mungkin bisa kita Ctrl D lagi di sini ya. Tahun pembuatan disesuaikan. Misalkan sekarang tahun 2022 ya, gini ya. Jika font ini kurang besar, tinggal diperbesar di sini ya. Jika ingin dirubah jenis fontnya, maka kita pilih di sini di arah kiri font yang kita sesuai ya. Anggap misalkan ini tinggal sampai tanda centang. Jika kurang besar, kita tanda plus, cara yang pertama di sini. Kemudian nama sekolah jika kurang besar, saya perbesar ya, atau perkecil saja, mungkin terlalu panjang ya, sehingga tampilannya bisa lebih menarik ya. Kalau logonya tidak pas, nanti silakan disesuaikan sendiri ya. Ini adalah kreasi saya. Itulah. Kemudian jika sekarang setelah teks sudah selesai, memperbesar, memperkecil, ganti font tadi. Kemudian jika ada teks yang berjarak di sini 2 baris, tentunya bisa kita atur jarak antar baris atau spasi jarak. Di sini bisa kita klik jaraknya ya. Sini bisa kita gunakan geseran. Kalau kurang rapat, tinggal di kiri. Kalau kurang renggang, ya ke kanan ya. Ini geser, ini ya. Kemudian jarak huruf juga bisa diatur. Kalau terlalu rapat, mungkin bisa geser ke kanan gitu ya. Saya kira cukup di sini saja. Kemudian kunci tag ini artinya bisa ke bawah. Ya, ini ada kunci tag ya. Saya klik keluar saja. Sudah ya. Saya anggap cukup dulu untuk tag ya. Baik, selanjutnya sekarang setelah tadi menggunakan template orang lain, menambahkan tag, kemudian unggah logo, kemudian sekarang elemen. Elemen itu adalah berupa gambar, foto, kemudian grafis ya, dan lainnya. Kita akan mengubah, misalkan gambar ini tidak cocok, kita ubah dengan gambar orang lain ya. Maka cara menambahkan elemen berupa gambar orang, kita klik elemen, kita cari misalkan guru atau murid belajar, misal dicari ya. Semoga nanti ada, kita enter. Nah, di sini kalau kepada posisi semua ini sudah ada gambar belajar gitu ya. Kalau arah ke bawah di sini. Kalau kita ingin cari secara khusus tanpa ada foto, ini adalah grafis ya. Jadi ini grafis. Ya, bisa foto ya. Inilah foto. Kalau grafis di sini ya, tidak ada background ya. Itu ya. Kita pilih misalkan guru dan siswa, mungkin. Kita coba cari guru dan siswa. Ya, mudah-mudahan ada di sini. Nah, pada grafis sini mungkin ada guru dan siswa ya. Kita cari mungkin ini misalkan ya. Oh, ini guru dan siswa saja. Yang ini ganti gambar belakang kalkulator sadel. Misalkan ingin mencari kalkulator lain ya, pada tetap OC elemen kita tutup gini, hapus close dulu. Kita ketikkan misalkan kalkulator atau nanti komputer. Nah, di sini ada grafis ya. Jenis kalkulator di sini juga ada yang akan muncul, disesuaikan. Jika mungkin alat hitung, coba kita lihat alat hitung ya, karena ini terkait matematika. Oh, ini alat hitung ya. Atau mungkin laptop ya. Kita lihat laptop, pakai laptop saja ya. Atau ini bisa juga karena persegi panjang, saya ketik geometri ya. Nah, geometri saja ya, karena terkait dengan gambar persegi panjang dan segitiga, maka ini ada hubungan gambar persegi panjang. Saya berikan pakai penggaris saja di sini. Saya letakkan penggaris. Kemudian saya cari gambar lain. Ya, di sini
karena perlu gambar lain berupa persegi panjang, kita ketik di sini persegi panjang. Oke ya. Nah, persegi panjang, lihat di sini. Kalau tidak ada, bisa saja kita klik di sini. Di sini kalau kita klik pada elemen, kita ketikkan misalkan segi ya. Sebelum kita arahkan ke bawah segi 4 misalkan. Di sini bisa juga ada tampilan. Nah, di sini akan muncul yaitu bentuk ya. Bentuk ini artinya disarankan, sudah ada muncul saat ngetik sudah arahkan bentuk. Nah, di sini ada gambar bentuk ya, disarankan. Ya, mungkin bisa kita ambil satu saja. Ya, sini gambarnya misalkan persegi panjang ya. Bentuknya cari persegi panjang. Kalau tidak cocok dicari lagi di sini. Ya, jadi di sini. Ya, ini kita mencari sebuah persegi panjang ya. Nah, mungkin ini ya, kita klik yang warna ini. Nah, sekarang ini persegi panjang ya. Kita klik bentuknya, mundur lagi untuk mencari. Kemudian warna ini bisa kita ganti. Warnanya mungkin ini dua warna, nanti ada bayangan. Warnanya abu-abuannya ini agak tua. Jadi yang paling mudah kita ganti kan warna kuning. Nah, ini kita warna merah. Kita sesuaikan juga di sini ya. Bisa kita sesuaikan. Ya, kalau begini, anggap seperti ini saja. Kemudian belakangnya putih saja biar ada pembeda. Sehingga di sini ada sudah 3 gambar yang saya masukkan. Ya, gambar guru dan siswa, gambar penggaris ya. Kemudian gambar papan atau persegi panjang ya. Tentunya warna papan bisa diganti tadi ya. Warna penggaris juga bisa diganti, ada 3 warna. Kalau kita ubah warna lain, sini kita coba penggaris warnanya. Nah, di sini akan hijau garisnya. Yang di sini bisa kita ganti warna lain. Nah, ini agak tua ya, lebih jelas. Baik, kemudian dari sini akan terlihat elemen objek ini saling menutupi, tertumpuk. Nah, agar misalkan anggap saja ini adalah papan tulis atau persegi panjang, saya letakkan di bagian belakang gambar objek guru dan penggaris. Maka caranya klik pada persegi panjang, arahkan ke posisi, kemudian mundur ke belakang ya, mundur satu atau ke belakang. Kita cek mundur. Nah, mundur. Nah, ternyata mundurnya masih di bawah penggaris. Kemudian gambar orang mungkin bisa kita majukan ya. Ya, bisa kita majukan dengan cara maju. Nah, akhirnya jadilah gambar seperti ini. Itulah cara membuat cover. Sebegitunya kita akan berjumpa kembali pada part berikutnya, membuat halaman-halaman berikutnya pada pembuatan buku ini tentang halaman selanjutnya, yaitu menyiapkan kompetensi dasar dan indikator serta menyiapkan materi latihan soal dan evaluasi. Sampai jumpa pada part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.